Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Nur Habib dari kelas 11 MIPA 4 akan membacakan rangkuman PPKN bab 3 semester 1 dengan tema menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. A. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintah. Prinsip-prinsip demokrasi dengan damai dan secara melembaga menyelesaikan perselisihan, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Soko guru demokrasi Indonesia. A. Kedaulatan rakyat. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Penerapan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang didasari, dilandasi, dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, hikmat kebijaksanaan. Indikator demokrasi Pancasila. 1. Akuntabilitas. 2. Rotasi kekuasaan. 3. Rekrutmen politik yang terbuka. 4. Pemilihan umum. 5. Pemenuhan hak dasar. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi konstitusional Indonesia memiliki 10 pilar, yaitu A. Demokrasi yang berkebutuhan yang Maha Esa, artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan NRI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 atau bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. Demokrasi yang kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tinggi ada di daerah di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memegang kedaulatan itu. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung atau melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu harus mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan. Bukan demokrasi justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, artinya demokrasi menurut UUD RI 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak ada batasnya secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi dengan hak asasi manusia, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk mengangkat martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, artinya demokrasi menurut UUD RI 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen,
yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Demokrasi dengan otonomi daerah, artinya otonomi daerah merupakan perbatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi perbatasan atas kekuasaan presiden. Demokrasi dengan kemakmuran, artinya demokrasi menurut UUD RI 1945 itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya demokrasi menurut UUD NRI 1995 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 59. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1959 sampai 65. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Pembangunan demokrasi untuk Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahnya tersebut rakyat A. memiliki persamaan di depan hukum, B. memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, C. memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil, serta D. memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi Pancasila antara lain nilai mufakat, kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tidak memaksakan kehendak, kerakyatan, permusyawaratan, hikmat, kebijaksanaan. Bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik adalah sebagai berikut. A. Normatif. Demokrasi merupakan sesuatu cara yang ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah kedaulatan rakyat secara tercantum dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia antara lain UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD S 1950, dan UUD RI tahun 1945. B. Secara empirik, demokrasi merupakan suatu yang dinamis yang berkembang melalui pengalaman sejarah panjang bangsa Indonesia, yang mulai adanya demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan kembali kepada demokrasi Pancasila. Sekian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.